Cerita film kali ini menceritakan tentang seorang pelajar SMA di tingkat akhir yang bercita-cita ingin melanjutkan kuliahnya di universitas ternama di Amerika. Pemuda ini bernama Todd Boomer, dan ini adalah kekasihnya Christine. Dan yang ini adalah sahabat Todd bernama Paul Faber. Mereka bertiga mendapatkan nilai ujian yang bagus, namun Todd memiliki masalah dengan mata pelajaran matematika. Terlihat dari hasil ulangannya yang selalu jelek di bawah rata-rata. Guru matematikanya adalah seorang laki-laki yang keras dan mengerikan dalam memberikan pelajaran. Langsung saja cerita dimulai di tepi danau yang sepi. Todd melihat seorang perempuan dewasa yang menarik perhatiannya, namun tidak sempat bertegur sapa. Malam harinya mereka bertiga datang ke tempat pesta. Todd yang berduaan dengan Christine menikmati suasana di pesta tersebut. Saat berada di taman, mereka berciuman. Tapi tiba-tiba Christine mendorong Todd saat dimana Todd menunjukkan sesuatu bungkusan kecil berwarna merah dari sakunya. Christine kaget dan menolaknya karena belum siap. Christine pun meninggalkannya. Ketika Todd dan Paul pulang, di dalam perjalanan mereka melihat perempuan yang mobilnya sedang mengalami masalah berhenti di pinggir jalan. Mereka pun menghampiri dan menanyakan apa yang bisa dibantu. Wanita ini bernama Vicky. Kemudian Vicky mengajak mereka berdua menuju ke sebuah restoran untuk makan sambil menunggu mobil derek sampai ke tempat mobilnya yang mogok. Saat di restoran, Todd bercerita jika dia memiliki masalah dalam pelajaran matematika. Vicky pun menawarkan bantuan untuk mengajarinya karena kebetulan dia ahli dalam bidang matematika. Todd pun senang mendengarnya. Di suatu pagi, Todd yang berada di danau dihampiri oleh Vicky. Vicky perlahan menuju Todd. Mereka pun berciuman, namun ternyata ada seseorang laki-laki yang mengarahkan pistol ke arahnya. Todd pun kaget dan terbangun karena itu semua hanyalah mimpi saja. Kemudian cerita berlanjut ke aktivitas Todd di sekolahnya. Sepulang sekolah, dia sudah ada janji dengan Vicky di rumah untuk les privat matematika. Singkat cerita, Vicky datang ke rumah Todd. Ayahnya kaget ketika membuka pintu ada seorang wanita yang mengaku sebagai guru les privat matematika untuk anaknya. Kemudian dia mempersilakannya masuk. Ayahnya mengingatkan Todd untuk tidak bermacam-macam dengan wanita itu. Todd pun menjawab kalau dia memang guru lesnya dan menenangkan sang ayah. Kebetulan ayah dan ibunya saat itu mau pergi jalan-jalan. Todd dan Vicky kemudian memulai belajarnya. Saat bersama sahabatnya, Todd menceritakan jika dia sekarang sudah mulai les privat matematika dengan wanita yang mereka tolong kemarin, yaitu Vicky. Todd pun bercerita kalau dia tergila-gila dengan wanita tersebut, yang umurnya terpaut jauh dengannya. Sementara itu, keesokan harinya di sekolah, Todd berhasil mendapatkan nilai matematika yang cukup bagus. Dia pun senang dan segera memberikan kabar kepada Vicky kalau dia berhasil. Adegan berlanjut di mana Vicky masuk ke kamar Todd dan perlahan membuka segel berjalan menghampiri Todd yang ada di atas kasur. Kemudian telepon berdering, Todd kaget dan terbangun ternyata itu hanyalah mimpi di siang bolongnya. Di sisi lain, Paul mengingatkan kalau hari ini ada janji untuk nongkrong bareng Christine di sebuah kafe. Namun Todd sepertinya tidak bisa datang karena ada privat matematika dengan Vicky di rumahnya. Paul pun sedikit kesal mendengar jawaban tersebut. Vicky yang sudah datang ke rumah Todd dipersilakan orang tuanya menuju ke kamar Todd untuk memulai les matematikanya. Todd yang sedang menggambar kaget dengan kedatangan Vicky di depan pintu kamarnya. Vicky pun masuk dan terpesona dengan kamar yang penuh dengan gambar. Saat melihat-lihat gambar di dinding, Todd memberikan satu gambar yang disukai oleh Vicky. Sementara itu di tempat lain, Paul dan Christine yang sedang berada di kafe membicarakan Todd yang kini menjadi lebih pintar dalam pelajaran matematikanya. Selesai belajar, Todd meminta Vicky untuk mengantarnya ke kafe. Sesampainya di kafe, Vicky ikut masuk ke dalam mengantar. Todd yang melihat di situ ada Christine mendadak menjadi salah tingkah dan bingung. Setelah dikenalkan Paul, dia bilang kalau Vicky adalah gurunya Todd. Christine pun sedikit kesal dan meninggalkan mereka berdua. Todd mencoba menjelaskan tetapi Christine tetap marah lalu pergi dengan mobilnya. Sebagai sahabat, Paul memberikan nasihat. Dia berkata, kau yang menyalakan api dan kini kau sendiri yang menerima akibat ledakan api tersebut. Todd terdiam, kemudian meninggalkan Paul yang melanjutkan permainan sepak bolanya. Sampai di rumah ayahnya mengajarinya melakukan tes wawancara. Di sini ayahnya tersadar jika Todd sesungguhnya berbakat dalam bidang seni.
Di kemudian hari, Todd dan Vicky yang sedang teleponan. Mereka merencanakan sebuah pertemuan di bengkel Vicky sepulang sekolah. Akhirnya mereka pun bertemu. Todd berjalan dan melihat-lihat hasil karya Vicky. Di satu momen, Vicky sedikit curhat tentang suaminya. Todd pun menanyakan kenapa tidak meninggalkannya. Kemudian Vicky pun mengalihkan pembicaraan dan memberikan Todd sebuah hadiah. Todd berterima kasih dan secara refleks dia mencium Vicky. Sesaat kemudian mereka berdua makan es krim, ngobrol penuh tawa, bercanda, dan akhirnya mereka pun terbawa suasana. Mereka pun berciuman. Vicky mematikan lampu, kemudian adegan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Cerita pun berlanjut. Todd yang pulang mampir ke rumah Paul dan menceritakan semua yang terjadi di bengkel. Paul yang tahu ada Christine di dalam rumah tidak bisa berkata apa-apa. Christine yang mendengar dari dalam kemudian hanya bisa menangis dan memeluk Paul. Hal yang tak terduga terjadi di sekolah saat Todd dan Paul melihat mobil yang sering dipakai oleh Vicky ada di depan sekolah. Akhirnya mereka baru sadar jika Vicky adalah istri dari guru killer matematikanya, yaitu Roy Muller. Todd yang sedikit terkejut kemudian dengan terburu-buru menuju ke bengkel Vicky. Sesampainya di sana, dia marah kepada Vicky karena tidak memberitahu kalau dia adalah istri dari Roy Muller, guru matematikanya sendiri. Vicky pun bingung menjawab apa, karena pada awalnya hal itu tidaklah terlalu penting, namun kini menjadi rumit. Vicky pun mencium keningnya dan menyuruh pulang Todd, tapi Todd malah terpancing dan kemudian mencium Vicky secara bertubi-tubi. Dan saat mereka mulai membuka segelnya, Roy Muller datang. Vicky pun menghentikan Todd dan segera menyuruhnya untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat mengobrol, suaminya meninggalkan bengkel. Vicky pun gak jadi ketahuan kalau dia sedang selingkuh. Di sekolah, Roy bertanya kepada Todd kenapa buku miliknya ditemukan di dalam rumahnya. Todd bingung menjawabnya. Roy pun langsung bilang kalau dia menyukai inisiatifnya untuk belajar les privat dan terbukti berhasil menaikkan nilainya. Masalah perselingkuhan pun tidak terbongkar. Todd akhirnya lega mendengar hal tersebut. Tetapi setelah pelajaran sekolah selesai, Roy Muller yang terlihat curiga memanggil Todd untuk diajak berbicara. Setelah beberapa saat, Roy bertanya apakah Todd meniduri istrinya. Todd hanya terdiam dan keceplosan menjawab iya. Kemudian Roy yang marah lalu pergi untuk menemui istrinya. Todd yang mengetahuinya buru-buru mencoba untuk menelpon Vicky. Tapi Vicky yang sedang sibuk tidak menjawab panggilan tersebut. Takut terjadi apa-apa dengan Vicky, Todd pun kemudian mengendarai mobilnya dengan cepat menuju bengkel Vicky. Roy yang sudah sampai di rumah dan karena sudah di puncak emosi, Roy membanting barang-barang yang ada di rumahnya. Vicky yang sedang bekerja pun kaget dibuatnya. Vicky pun bertanya kepada sang suami, ada masalah apa di kantor? Sambil berteriak, Roy mengatakan bahwa ada seorang murid yang berani meniduri istrinya. Sesaat kemudian, Todd datang menyusul ke bengkel. Singkat cerita, Roy memukul wajah Todd dan pergi meninggalkan mereka berdua. Adegan berpindah ke Vicky yang sedang mengobati wajah Todd yang memar karena dipukul oleh Roy. Sambil mengobati, Vicky bercerita bahwa ia senang dengan kejadian ini. Karena membuat Vicky sadar seharusnya dari dulu dia meninggalkan Roy. Vicky pun berkata setelah ini dia akan pergi ke New York untuk mewujudkan mimpinya di bidang seni. Setelah mengobrol, Todd teringat karena adanya tes wawancara untuk masuk kampus Harvard. Kemudian dia bergegas berangkat menuju Harvard University. Walaupun hampir telat, dia tetap ingin langsung melakukan wawancara. Namun di tengah wawancara dia mengatakan keinginan sebenarnya adalah di bidang seni. Harvard adalah impian ayahnya yang ditanamkan kepadanya sejak dahulu. Sesampainya di rumah dia berbicara kepada ayah dan ibunya. Jika dia tidak memilih Harvard untuk tujuan kampusnya, dia melanjutkan kuliah sesuai dengan keinginannya dan bakatnya, yaitu seni. Ayahnya pun memahami pikiran anaknya. Di akhir cerita, Todd, Christine, dan Paul duduk santai dan membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka pun tersenyum bahagia. Nah, seperti itu lalu cerita dari film My Wife Teacher. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.